Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari mahasiswa UPH Pak. Kebetulan kami ini sekelompok sedang ada tugas untuk menanyain tokoh agama begitu Pak. Nah, perkenalkan saya namanya Bram. Kalau nanti ada sebuah pertanyaan yang kami akan sampaikan yang akan ditanyakan oleh masing-masing teman kelompok saya Pak. Yaitu kami dari mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia itu dapat tugas untuk menanyakan soal pertanyaan ke tokoh agama kayak gitu. Nah, di sini kami izin untuk menanya ke Bapak. Sebelumnya saya perkenalan dulu Pak ya. Saya dari perwakilan kelompok, nama saya Adiguna Bramada. Mungkin nanti dilanjutkan teman-teman saya akan nanya satu-satu. Mungkin begitu aja Pak. Izin nanya Pak, kira-kira Bapak siapa dan dari mana? Oke, pertama-tama perkenalkan sebelumnya nama saya Cahya Surya Gunawan Tejo Mulyo. Biasanya dipanggil Igun kalau di sini di gereja. Kebetulan saya berjemaat di GKI Geria Merpati Mas, dan juga di GKI Geria Merpati Mas sendiri saya sebagai salah satu pemuda dan aktif di organisasi internal GKI GMM Pemuda dan Remajanya. Dan juga di keorganisasian gereja lain saya juga sebagai pemuda di GKI Klasis Banten. Jadi Klasis Banten itu kayak semacam perkumpulan dari beberapa GKI yang ada di wilayah Banten, seperti itu. Menurut Bapak, mengapa Tuhan menciptakan dunia beserta dengan isinya dalam pandangan agama Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan agama kami, agama Islam, bahwa Allah menciptakan dunia ini adalah untuk manusia secara umum. Secara khususnya Allah menciptakan dunia ini adalah untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, menciptakan dunia ini ya untuk dipergunakan manusia dan dimanfaatkan untuk manusia, dan manusia dari manfaat tersebut diharuskan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai yang memanfaatkan dunia ini, tetapi harus ada timbal baliknya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini itu tujuannya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah mengutus manusia ya untuk mengatur dunia ini. Ya, untuk mengatur dunia ini dalam artian berarti manusia harus memanfaatkan yang Allah ciptakan di dunia ini, bagaimana nanti manusia itu bisa bermanfaat dan bisa mengelola dunia ini sebaik mungkin supaya secara fitrahnya supaya tidak ada kerusakan di muka bumi ini. Itu. Nah, intinya ya Tuhan menciptakan dunia ini untuk dimanfaatkan oleh makhluknya, khususnya manusia, dan manusia harus memiliki timbal balik untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dunia ini. Itu pada dasarnya. Jadi agama kita, agama Islam khususnya ya menciptakan dunia untuk dikelola oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dan manusia diberi kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Baik, izin bertanya Pak. Iya. Menurut Bapak, mengapa Tuhan menciptakan dunia beserta dengan isinya? Nah, mohon izin dijelaskan dalam pandangan agama Bapak gitu. Oke, izin menjawab terkait pertanyaan Masnya tadi ya, bahwasannya penciptaan dunia itu diceritakan di Alkitab itu dalam kitab Kejadian, yang mana Tuhan itu menciptakan dunia beserta dengan seluruh isinya itu karena kasihnya dan juga kehendaknya untuk menyatakan kemuliaan dari Tuhan itu sendiri, yang mana dunia itu diciptakan sebagai tempat kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya, baik itu hubungan manusia antar sesama manusia dan juga manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang mana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan, yang mana agar mereka bisa hidup, bekerja dan juga berelasi dengan Tuhan dan juga memelihara ciptaannya. Nah, oleh karena itu penciptaan dunia juga menunjukkan bahwasannya Tuhan itu adalah sang sumber kehidupan itu sendiri, dan juga manusia dipanggil untuk menjaga serta mengelola alam dengan rasa penuh tanggung jawab. Seperti itu.
Baik Pak, saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya, yakni terkait tentang dosa. Apa yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa, dan apa itu dosa, dan apa sih akibat dari dosa tersebut? Baik, apa yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Pada intinya ya, manusia itu tidak ingin berdosa. Tetapi kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Karena manusia itu pada dasarnya Allah memberikan satu fitrah yang namanya nafsu. Ya, satu fitrah yang namanya nafsu. Nah, nafsu ini yang bisa kadang-kadang mengendalikan manusia, yang akhirnya manusia tersebut bisa ke dalam jatuh ke dalam dosa. Ya, dalam dosa. Nah, dosa ini juga bisa kita kendalikan, atau dosa itu sendiri ya, dengan cara bagaimana dosa tersebut bisa dikendalikan, dengan bisa menahan hawa nafsu tersebut dengan adanya iman. Nah, manusia itu Allah berikan akal, nafsu. Nah, supaya apa? Supaya seimbang. Ketika dosa itu terjerumus kepada manusia ya, maka Allah akan menjaga manusia tersebut dari dosa tersebut ya. Nah, tentang dosa, apa itu dosa? Ya, dosa itu sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan Allah tidak ridho kepada orang tersebut ya, kepada manusia tersebut, yang menyebabkan akibatnya nanti ketika dosa tersebut tidak bertobat, Allah akan memasukkan manusia tersebut kelak di akhirat ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada akibat dari perbuatan dosa itu adanya siksa. Ya, dalam agama kita ada dosa, ada pahala. Ya, kalau pahala tuh akibatkannya nanti akan masuk surganya manusia. Kalau dosa ya, ketika dia tidak bertaubat ya, tidak mohon ampun sama Allah, maka orang tersebut akibatnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Ya. Nah, pada dasarnya kita tidak mau menjadi hamba-hamba yang berdosa. Tetapi apa? Ya, karena kita memiliki nafsu ya, memiliki nafsu manusia tersebut. Nah, nafsu itu kadang-kadang tidak terkendali oleh diri kita karena iman kita yang kurang. Akhirnya apa? Terjerumuslah orang tersebut berdosa. Kenapa? Apalagi tantangan sekarang ya, terhadap maksiat, dosa dan lain itu sungguh luar biasa gitu ya. Dari HP saja kita bisa berdosa gitu ya, apalagi dari hal-hal yang lainnya. Nah, itu. Jadi akibat dari dosa itu sebab apa ya? Tadi itu ya, Allah akan membalas setiap perbuatan manusia baik maupun buruk nanti di akhirat. Kalau baik ya, akibatnya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa atau keburukan, maka akibatnya kita akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala selama manusia itu tidak bertaubat kepada Allah. Jadi ada balasan, ada pahala, ada dosa. Ya, pahala dapatnya surga, dosa dapatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, izin bertanya untuk pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Kemudian apa itu dosa dan apa akibat dari dosa? Oke, izin menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian dari Nabi Adam dan juga Hawa di Taman Eden itu. Dosa itu merupakan segala pikiran, perkataan maupun perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Nah, akibat dari dosa itu sendiri itu ya rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana nanti bisa masuk pada penderitaan dan juga berujung pada kematian dalam kehidupan manusia. Nah, jadi dosa sendiri itu nggak hanya berupa tindakan yang terlihat secara nyata, tapi juga bisa berupa sikap hati kita, niat maupun keinginan yang nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain ya, dosa itu keadaan ketika manusia menjauh dari Tuhan dan nggak hidup sesuai dengan rencananya Tuhan begitu. Nah, akibat dari dosa itu besar banget buat kehidupan manusia. Yang pertama, dosa itu merusak hubungan intim kita sama Tuhan ya, secara pribadi. Lalu jadi manusia merasa terpisah dari Tuhan begitu. Lalu yang kedua, dosa itu juga membawa penderitaan, kesedihan, dan juga berbagai masalah di dalam kehidupan manusia. Nah, dan juga upah dosa itu adalah maut pada akhirnya. Jadi manusia akan mengalami kematian baik secara fisik maupun secara rohani pada akhirnya. Nah, oleh karena itu manusia butuh namanya pengampunan dari Tuhan supaya bisa kembali kepada ketetapan dan kehendaknya. Seperti itu. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak, apakah kita bisa menyelesaikan dosa? Lalu caranya dan dengan apa? Dan apakah itu bisa? Kalau misalkan kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Baik. Apakah dosa bisa diselesaikan? Tentunya bisa. Ya, tentunya bisa.
Nah, bagaimana caranya? Ya, dan dengan apa? Tentunya dengan cara terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan bertaubat. Ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, maka kita bisa bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terus mendekatkan diri sama Allah. Ya, jadi apa? Tidak mengulang lagi perbuatan dosa tersebut. Bersungguh-sungguh tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau di agama kita, di agama Muslim, di orang Islam, maka apa? Terus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara terus melakukan ritual ibadah sholatnya dengan baik, ya, dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menyelesaikan dosa kita. Yang paling penting apa? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Terus tidak mendekati lagi kepada perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Misalnya kalau kita sering minum minuman keras misalnya, itu kan salah satu dosa kalau di agama kita. Maka jangan dekatin lagi. Jauhi pergaulan-pergaulan yang mendekatkan kepada dosa tersebut. Itu caranya. Ya. Terus apa itu ya bisa, tadi udah dijawab. Kalau tidak bisa gimana? Insya Allah bisa. Ya, Allah itu memberikan kita akal, iman, ya, supaya supaya kita bisa menyelesaikan apa-apa yang keburukan yang kita lakukan. Ya, tidak ada manusia yang ingin ketika matinya, ketika dia meninggal itu dalam keadaan tidak baik. Ya, pasti pingin semua juga orang yang berbuat dosa itu pingin kembali lagi, dalam artian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dosa tuh bisa kita hapus Pak ya, Bisa dengan kita cara hapus, bertobat dengan cara ya. bertobat sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai mengulangi Mengulangi lagi. lagi. Ya, jangan sampai mengulangi lagi. Baik Pak, menurut Bapak, apakah kita bisa menyelesaikan dosa? Lalu bagaimana caranya dan dengan apa? Dan apakah itu bisa? Kalau misalkan tidak bisa, bagaimana jalannya? Oke, jadi menurut pandangan agama Kristen ya yang saya percaya dan saya anut, manusia itu nggak bisa menyelesaikan atau menghapus dosanya sendiri gitu dengan kekuatannya sendiri. Karena dosa itu kan tadi ya pelanggaran terhadap kehendak Tuhan gitu. Nah, yang bisa membuat manusia terpisah darinya. Oleh sebab itu, penyelesaian dosa itu tidak dapat dilakukan melalui usaha atau kehendak kita sendiri atau perbuatan baik kita semata, tapi kita butuh pertolongan dan kuasa Tuhan supaya Tuhan bisa mengampuni dan menyucikan kita kembali gitu. Seperti yang dalam ajaran kita sendiri itu, jalan untuk mengatasi dosa adalah melalui keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri, melalui pengorbanan Yesus Kristus sendiri dalam kematian dan juga kebangkitannya. Seperti itu, supaya kita bisa memperoleh pengampunan dosa, kita bisa bertobat kembali dan percaya bahwasannya Yesus itu adalah juru selamat kita dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak dan ajaran Tuhan. Menurut Bapak ya, apa yang dimaksud dengan iman dalam pandangan agama Islam? Iman ya, dalam agama Islam secara bahasa iman itu adalah percaya. Ya, setiap yang kita percaya berarti kita beriman. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah ya, iman itu adalah al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan wa iqraru bil lisan. Ya, iman itu adalah meyakini dengan hati bahwa sesungguhnya hanya zat Allah yang wajib dicipta, yang wajib disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, ya, yang wajib diyakini itu. Nah, maka wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan, diucapkan dengan lisan, yang meyakininya dengan hati bahwa Allah itulah Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kita ucapkan dengan cara apa? Orang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti ketika dia mau masuk Islam harus bersyahadah. Nah, jadi secara ininya ketika dia beriman maka harus bersyahadah. Bersyahadah itu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu secara ikrarnya, ya, secara lisannya. Terus yang ketiga wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan amal perbuatan. Iman itu tidak hanya dengan hati saja, tidak hanya dengan lisan saja mengucapkan, tetapi yang paling penting itu yang ketiganya, yaitu mengamalkan dengan amal perbuatan. Apa-apa yang ada dalam iman kita maka berbentuk menjadi agama kita Islam. Nah, di Islam itu enggak hanya hati ngucapin, oh saya sudah sholat, tapi tidak melakukan, itu belum, imannya belum
sempurna. Maka apa disempurnakan dengan amal perbuatan. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itulah iman secara istilah dalam agama Islam. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan iman dalam pandangan agama Bapak? Oke, menjawab kembali ya. Jadi iman dalam pandangan Kristen itu merupakan suatu kepercayaan dan juga keyakinan penuh kepada Tuhan. Khususnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Namun tidak selalu kita bisa melihatnya secara langsung gitu kan. Dan dalam berarti iman ini di sini berarti mempercayai bahwa kehadiran Tuhan itu ada. Baik itu kita menerimanya melalui firman-Nya dalam bentuk Alkitab sebagai kebenaran dan juga hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itu juga di Alkitab ditulis dalam kitab Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Saya bacakan ya, bunyinya itu sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman itu membuat seseorang tetap percaya kepada Tuhan dan janjinya, walaupun kita belum melihat hasilnya secara nyata dan juga secara langsung. Jadi kesimpulannya itu iman adalah sikap percaya kita, sikap berserah dan tetap setia kepada Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan dan tindakan kita sehari-hari. Baik, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya ada pertanyaan, yaitu apa sih itu surga? Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Dan seperti apakah kehidupan kita di surga nanti menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Baik. Surga, apa sih itu surga? Nah, dalam bahasa Qur'annya surga itu jannah. Secara bahasanya taman, gitu ya, taman. Taman itu berarti satu tempat yang bagus lah. Ya, nggak ada taman yang jelek ya. Nah, taman itu pasti bagus, taman itu pasti indah. Nah, surga sendiri secara bahasanya itu tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, tempat yang enak, tempat yang indah, tempat yang nyaman, ya, yang di dalamnya tidak ada keburukan di dalamnya. Semuanya kenikmatan itu surga. Jadi nanti ketika orang masuk surga itu dalam agama kita meyakini bahwa di surga itu semuanya adanya kenikmatan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kejahatan dan apapun juga, gitu ya. Nah, tidak ada lagi kematian ketika udah masuk surga. Jadi tempat yang indah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Sebab janji Allah apa? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya surga itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Nah, gitu ya, diperuntukkan. Jadi tempat yang indah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besarnya. Terus bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam surganya Tuhan? Jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang beriman kepada Allah. Dan cara apa? Ya tadi itu berhubungan dengan iman tadi itu. Ya kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kita ikrarkan dalam lisan kita. Nah, yang paling penting itu amalkan perbuatan dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ya tadi itu. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Kalau dua itu secara garis besar bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Secara garis besarnya. Secara rincinya ya banyak, ya. Secara rincinya banyak. Nah, terus seperti apa kehidupan kita di surga nanti? Kehidupan kita surga nanti itu, orang ketika sudah masuk surga maka apa? Khalidina fiha, kata Allah. Orang ketika udah masuk surga, ketika beramal soleh, ya, ketika di dunia, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun firdaus. Nah, jadi orang yang masuk surga itu nanti akan kekal di dalamnya. Nah, caranya apa? Ya, itu beriman kepada Allah, beramal soleh, maka apa? Jannatun khalidina fiha, maka akan di surga kekal di dalamnya. Gitu ya. Jadi kehidupan di surga itu ya kekal. Apa yang kekal di dalam surga? Ya kenikmatan semua di surga itu. Nggak ada di surga itu, tidak ada yang namanya bukan kenikmatan semua. Apapun yang kita inginkan menurut para ulama bisa kita minta sama Allah, gitu ya, secara mudahnya seperti itu. Jadi di surga itu ya semuanya kenikmatan, ya nggak ada. Nah, nanti berbanding balik dengan neraka. Kalau neraka apa? Kesengsaraan, ya, gitu ya. Jadi ada surga, ada neraka. Nah, neraka itu ya kebalikannya. Kalau surga itu kenikmatan, kalau neraka berarti kesengsaraan. Baik, Bapak Pendeta, saya ada memiliki pertanyaan, yaitu apa itu surga? Bagaimana
caranya kita bisa masuk surga dan seperti apa kehidupan kita di surga nanti menurut Bapak? Baik, menjawab pertanyaan Masnya tadi, menurut pandangan iman Kristen sendiri, surga itu merupakan tempat kediaman Tuhan, yang mana penuh dengan kemuliaan, damai sejahtera, dan sukacita bahagia kekal bersama dengan Tuhan. Yang mana surga itu tempat berkumpulnya orang-orang bersamanya dengan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Dan juga dalam Alkitab, surga itu digambarkan sebagai tempat yang tidak ada itu rasa penderitaan, kesedihan, dan juga kematian. Itu tidak ada lagi di surga. Nah, bagaimana kita bisa menuju ke surga sana? Caranya kita bisa masuk surga menurut iman Kristen yang kita percaya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juga Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mana kita bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran kita, lalu kita juga hidup menurut ajaran dan kehendaknya Tuhan, dan juga kita beriman kepada Yesus dan menerima penuh bahwasanya anugerah keselamatan itu asalnya hanya daripadanya saja. Dan juga jalan utama bagi manusia untuk memperoleh hidup yang kekal di surga itu ya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus itu tadi. Yang mana kehidupan di surga tadi, kalau kita misalnya masuk surga ya digambarkan ya kehidupannya penuh sukacita, damai sejahtera, tidak ada lagi rasa sedih, duka, dan sebagainya. Seperti itu untuk orang-orang yang percaya dan mengimani janji Tuhan tadi ya. Iya. Nama saya Denny Dilian, izin bertanya sebelumnya Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara seseorang mengetahui bahwa ia telah berada di jalan yang benar menurut Tuhan? Terima kasih Pak. Ya, kalau seorang itu berada di jalan yang benar berarti dia tidak melakukan kesalahan secara dohir. Sekarang kalau menurut Tuhan ya kita nggak bisa menilai ya Tuhan bagaimana kita berada di dalamnya. Intinya bagaimana seorang itu sedang berjalan di jalan yang benar. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu ihdinas siratal mustaqim, kita berada dalam jalan yang lurus itu ya berarti orang tersebut ya kita benar-benar tidak melanggar norma-norma agama yang ada. Berarti kita berada dalam jalan yang benar ya, kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat ya, kita senantiasa taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dalam agama Islam ya orang ketika waktu sholat ya sholat, ketika dia sekolah ya sekolah ya, ketika dia berbuat baik dengan orang tua berbuat baik dengan orang tua ya. Terus apa larangan-larangannya dihindari ya, tadi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat enggak dilakukan. Berarti kita berada di dalam jalan yang lurus secara mudahnya seperti itu. Ketika kita berada dalam rel kebenaran berarti kita sedang lurus ya, sedang di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Yang penting kita tidak menyalahi norma-norma agama, norma-norma hukum negara kita juga. Gitu ya. Berarti kita dalam jalan lurus. Kalau kita juga melanggar norma-norma hukum negara kita, ya sama aja kita berarti belum benar. Ya, belum benar kehidupan kita. Belum berada di dalam jalan yang benar. Ya. Jadi menurut hukum agama kita juga kita harus benar, harus ini. Begitu juga menurut hukum negara kita. Ya, jadi dua-duanya harus seimbang. Nama saya Denny Dilian, izin bertanya sebelumnya Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara seseorang mengetahui bahwa ia telah berada di jalan yang benar menurut Tuhan? Terima kasih Pak. Baik, menurut pandangan kita ya iman Kristen, bagaimana seseorang tadi bisa diketahui bahwasanya ia berada di jalan yang benar, itu bisa dari beberapa hal ya. Yang pertama pastinya mereka itu hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tadi tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan itu yang kita percayai. Lewat apa bisa dilihat dari tindakannya dia, cara dia berperilaku, cara dia mengambil keputusan, dan juga dari cara hidup dia yang memang seseorang itu selaras dengan ajaran firman Tuhan tadi. Lalu yang kedua, dia itu memiliki hubungan yang dekat atau intim dengan Tuhan. Bisa dibangun dari kegiatan dia dalam sehari-hari, baik itu dalam doa dan juga kehidupan rohani yang teratur. Bisa dia saat teduh juga seperti itu, dengan berdoa saat teduh. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, mereka itu meneladani kehidupan dan juga ajaran dari Yesus Kristus,
yang mana ajaran Tuhan Yesus Kristus kan seperti yang kita tahu ya, hidup dalam kasih, dalam kejujuran, dalam kerendahan hati, dan juga hidup saling mengasihi antar sesama. Lalu yang keempat, dijalankan juga dengan adanya buah-buah roh yang muncul tuh dalam kehidupannya. Seperti buah-buahnya itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga pengendalian diri. Nah, hal-hal berikut ini menunjukkan seseorang ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir itu bisa dari mendapatkan damai sejahtera dalam hati dan pikirannya. Karena ketika seseorang berjalan sesuai kehendak Tuhan, mereka itu pasti merasakan adanya ketenangan dan juga keyakinan dalam menjalani hidupnya sehari-hari, seperti itu. Jadi kesimpulannya, seseorang itu bisa berada di jalan yang benar dan selaras dengan firman Tuhan karena dia meneladani ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus Kristus sendiri ajarkan, dan juga dari teladan itu sendiri menghasilkan sikap dan juga perbuatan yang baik menurut ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Perkenalkan, nama saya Afnan Rizky. Di sini saya akan bertanya, Pak, bagaimana agama mengajarkan kita untuk bersikap terhadap penderitaan manusia akibat perang dan konflik global? Terima kasih, Pak. Menyelesaikan sikap terhadap penderitaan manusia akibat perang dan konflik global. Nah, emang sekarang emang lagi perang ini ya. Pada dasarnya kita tuh tidak ingin ada konflik semua manusia juga. Inginnya apa? Damai, gitu ya. Itu tugasnya agama sebenarnya kan apa? Harus mendamaikan secara ininya, ya. Kalau sesama agama apalagi, kalau seagama itu Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kalian ini seorang mukmin dengan mukmin yang itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwainikum, maka apa? Damaikanlah di antara keduanya, ya. Nah, sikap kita sebagai manusia, kalau secara perang secara global sekarang kan kita nggak mungkin. Itu tugasnya negara, tugasnya ini, tugasnya para petinggi-petinggi sana, gitu ya, untuk apa? Untuk bersikapnya. Sikap kita adalah ya ketika konflik ini, ketika ada korban, misalnya kalau Palestina, ya, sikap kita ya sebagai manusia, sebagai seiman ya bisa ikut menyumbang dengan harta yang kita miliki. Kecil-kecilnya kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman adalah mendoakan. Ya, sikap kita mendoakan. Kenapa? Untuk ikut menyelesaikan, mendamaikan mereka, kan kita nggak mungkin ketika konflik perang seperti ini, ya, konflik global ini. Ya, nah, sebagai anak muda tentunya, yuk, ya, apa peran kita yang bisa kita lakukan? Ya, kalau ada misalnya konflik-konflik kemanusiaan atau apa, setidaknya ketika ada yang tertindas sebagai negara yang tertindas, maka ikut bantu dengan mendoakan. Kalau ke Palestina itu ikut menyumbang, ikut berpartisipasi dalam menyumbang ke negara mereka, gitu ya, seperti itu. Kenapa? Kalau sikap kita mah ya mendoakan saja sebagai manusia, bisa mensupport bagaimana yang terbaik. Jangan sampai justru kita mah tidak inginkan ada perang seperti ini. Nah, apalagi kearogansian dua negara ini kan sekarang luar biasa, gitu ya, arogansian nggak mau ngalah, ya. Kalau sebagai orang Muslim, pengennya ya tidak ada perang lah. Ya, tidak ada perang, tidak ada konflik, pengennya damai kan? Iya. Dunia ini, ya, pengennya damai, tidak ada kerusakan. Nah, kenapa ya? Akibatnya tadi itu pengaruh kemanapun juga, ekonomi pengaruh, ya, persaudaraan juga pengaruh. Kadang-kadang kan di antara kita aja ada apa? Konflik. Pro dan kontra di antara sesama negara kita aja dengan konflik seperti ini. Akhirnya apa? Ya, kita lihat aja lah bagaimana perdebatan di TV. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau saya sebagai seorang muslim, ya tentunya menginginkan adanya perdamaian. Dan cukup tidak ada lagi korban, apalagi kalian warga-warga sipil semua gitu kan, kasihan. Ya, pengennya damai. Hidup di dunia itu damai. Gitu ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan di negara kita tidak ada konflik seperti ini. Perkenalkan, nama saya Afnan Rizky. Di sini saya akan bertanya, Pak, bagaimana agama mengajarkan kita untuk bersikap terhadap penderitaan manusia akibat perang dan konflik global? Terima kasih, Pak. Dari agama manapun ya, sejatinya nggak ada tuh yang ngedukung namanya perang gitu atau konflik-konflik ya. Bahkan menurut ajaran kita di agama Kristen pun juga demikian. Penderitaan itu kita nggak dukung dan nggak kita
tolerir gitu ya, karena sejatinya memang kita hidup itu harus penuh dalam damai, betul, dalam sikap kasih kita, dalam kepedulian, dan juga usaha kita untuk membawa perdamaian di dunia tadi. Nah, ajaran Kristen sendiri menekankan bahwa setiap manusia itu harus saling mengasihi dan juga menolong sesama yang menderita. Seperti yang juga ditulis dalam Alkitab, di ajaran Yesus Kristus sendiri menekankan pentingnya mengasihi sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, ketika terjadi perang maupun konflik, orang percaya di sini orang Kristen ya diajarkan untuk menunjukkan rasa empati. Lalu kita bisa membantu korban penderitaan tadi ya untuk mengurangi penderitaannya, dan juga kita membawanya dalam doa, berdoa bagi perdamaian dunia. Itu. Selain itu juga umat Kristen diajak untuk peduli terhadap sesama, baik itu yang menjadi korban terdampak perang dalam bentuk bantuan, bisa apapun itu, dukungan moral, dan sebagainya. Yang kedua, kita juga diutus untuk menjadi pembawa damai tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan malah kita ikut menambah kebencian dan konflik seperti itu. Yang ketiga, kita berdoa untuk perdamaian dan keadilan itu sendiri supaya Tuhan berikan kita jalan keluar dari konflik yang terjadi belakangan ini seperti itu. Dan juga yang terakhir, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut prinsip HAM. Karena sesama manusia kita ini diciptakan oleh Tuhan, sejatinya memiliki martabat yang sama. Bertanya Pak, bagaimana peran generasi muda beriman dalam menjaga perdamaian di tengah dunia yang penuh konflik? Secara umumnya memang seperti itu ya. Kita sebagai anak muda yang beriman ya, yang beriman, kalau kita secara ingin terjun langsung kan tidak mungkin ya, dalam menjaga perdamaian di tengah dunia yang penuh konflik ini. Kita langsung turun ya menjadi pendamai, itu kan nggak mungkin. Nah, apa yang kita lakukan ya tadi, satu, mendoakan, kedua ya, kalaupun ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita juga kan nggak mungkin ya, anak muda ini. Intinya bagaimana berperan anak muda sekarang ini ya, jangan sampai ada kedepannya ya konflik-konflik ini ada lagi sebenarnya ya, ada lagi ya, tapi emang dunia ini emang universal itu sendiri ya, secara seluruh emang ya, karena ini apalagi berhubungan dengan negara ya, kita sebagai anak muda ya tentunya bagaimana ya menjaga perdamaian di dunia ini. Kita berperan sebaik mungkin bagaimana kita menjadi diri kita sekarang aja ya, menjadi diri kita sekarang ya, jangan ikut-ikutan kita bagaimana menata diri kita sebagai anak muda lebih baik lagi ke depan gitu ya. Kalau mengurusin konflik-konflik dunia kita kayaknya itu ya terlalu berat gitu. Nah, sekarang kita pikirkan diri kita sebagai anak muda, bagaimana kita menjadi generasi muda yang bermanfaat, generasi muda yang sebagai penerus yang senior di kita nanti, syukur kalian nanti ada yang menjadi pejabat-pejabat di di atas yang bisa berperan dalam perdamaian dunia ini tadi, yang berperan. Kenapa? Ya dari instansi-instansi itulah yang bisa ikut berperan secara langsung. Kalau kita kan nggak langsung nggak bisa. Mudah-mudahan kalian ada yang jadi pejabat-pejabat yang bisa menjadi pendamai nanti, gitu ya. Dan semoga amanah Pak ya. Amanah, nah, itu sekarang kan susah, ya seperti itu. Jadi kalau anak muda sekarang, yuk berperan dengan baik saja buat diri kalian, buat orang tua kalian, buat negara kita, ya seperti itu. Apa yang bisa kita berikan buat negara kita, berikan yang terbaik. Ya, kalau ngikutin perdamaian sekarang, mungkin anak-anak muda sekarang agak susah. Ya, jangankan anak muda, negara kita aja ikut mendamaikan pro kontra, gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kita mah ya doakan saja, ya apa konflik yang sekarang terjadi, ya, supaya lekas selesai. Ya, jangan berkepan, ya kasihan korban-korban jiwa yang berjatuhan. Ya seperti itu. Mungkin itu saja. Secara globalnya hampir sama dengan pertanyaan yang tadi sebenarnya, anak muda sama ini. Itu ya. Oke Pak. Oke, terima kasih Bapak. Bertanya Pak, bagaimana peran generasi muda beriman dalam menjaga perdamaian di tengah dunia yang penuh konflik?
Oke, baik. Kebetulan juga di sini saya Gen Z juga ya. Jadi menurut pandangan iman Kristen terkait dengan bagaimana sih kita anak-anak muda menjaga perdamaian tadi ya di tengah dunia yang penuh kerusuhan tadi dengan isu konflik, perang dan lain sebagainya itu, generasi muda yang sekarang ini tentunya harus tetap beriman ya. Beriman itu perannya penting banget di tengah menjaga perdamaian dunia dan penuh konflik ini ya. Anak muda ini tentunya dipanggil nih kita untuk menjadi pembawa damai, pembawa terang dalam sikap kita, dalam perkataan kita dan juga tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa peran yang bisa kita lakukan, contohnya kita tadi menghargai perbedaan ya, baik itu dari suku, agama, ras, budaya dan pendapat lain-lain. Itu tentunya setiap perbedaan kita hargai. Lalu kita tetap menjadi pembawa damai, kita menghindari pertengkaran tadi, kebencian dan juga menghindari kekerasan dalam pergaulan. Lalu yang selanjutnya tetap kita memberikan contoh dan teladan yang baik dalam sikap kita, dalam perkataan dan juga maupun dalam tutur kata kita di media sosial begitu ya, agar tidak menyebarkan ujaran kebencian, hate speech dan provokasi gitu. Enggak. Lalu yang selanjutnya kita aktif tuh dalam kegiatan sosial bermasyarakat maupun dalam kegiatan pelayanan di tempat kita masing-masing. Bisa dalam hal membantu orang yang membutuhkan dan juga membangun kepedulian kita terhadap sesama kita. Dan yang terakhir kita senantiasa memperkuat kehidupan rohani kita ya, seperti halnya rajin untuk membaca firman Tuhan, tetap berdoa agar hati kita penuh kasih dan juga hikmat dalam kita bertindak dan bertutur kata. Mungkin tak luput dari kami Pak, ada pertanyaan terakhir yang agak relate dengan kondisi saat ini Pak. Nah, kami kan sebagai kaum muda ya, itu ingin menanyakan Pak, saya kira apa sih saran Bapak untuk kami sebagai anak muda dalam menghadapi kehidupan saat ini Pak yang semakin mengkhawatirkan. Karena dalam pergaulan dan kehidupan nampaknya saat ini itu tidak bisa dikontrol Pak ya. Nah, mungkin dari saya untuk penutup Pak, mungkin itu saja Pak. Baik. Dalam menghadapi kehidupan sekarang ya, yang untuk anak muda itu luar biasa. Memang tantangannya zaman sekarang kan udah zaman gen apa tuh? Gen Z. Sebenarnya kan anak muda sekarang serba tahu harusnya semua. Anak-anak muda sekarang serba tahu. Emang tantangannya luar biasa, terutama tentang ini. Ini apa nih Pak? Handphone. Nah, ini ya tantangannya, termasuk bagaimana kehidupan sekarang ya, pergaulan sekarang, cara menghadapinya. Yang pertama, nah, kalau seorang muslim ya, kita sebagai orang yang beragama, iman harus kita kuatkan ya. Iman tuh yang pertama, iman kita yuk menghadapi ini. Yang pertama tuh iman ya. Kedua, pergaulan ya. Kita punya iman tapi pergaulan kita kadang-kadang bergaul kita salah ya, akhirnya kita bisa terjerumus. Sekuat-kuatnya kita iman, kadang-kadang ketika lingkungan kita, pergaulan lingkungan kita, lingkungannya yang tidak baik, kadang-kadang kita bisa terjerumus. Nah, syukur-syukur kita justru yang bisa membawa mereka itu lebih baik ya, iman. Terus dua, mental kita. Terus apa? Yuk memperbanyak taklim, belajar ya, belajar. Jadi belajar dalam artian yuk belajar apapun juga ya, harus terus kita tingkatkan, jangan berhenti belajar ya. Itu bergaul dengan baik, mendekati orang-orang yang soleh ya. Terus apa, walaupun kita dalam kehidupan kita bekerja apa ya, tetap kita harus senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Tuhan kita ya. Semakin kita tantangan kita ini ya, pergaulan kita ini ya, terutama dalam rohani kita, kita jangan melepaskan agama. Kita jangan menjadi ada istilah sekarang itu istilah sekuler. Agama itu tidak diutamain ya. Kita sebagai orang yang beragama, agama apapun juga, yuk kita harus senantiasa melandaskan apapun juga berdasarkan agama. Oh, kita mau lakukan ini menurut agama boleh apa tidak ya. Jadi harus ada tuh landasan agama kita harus diperkuat. Landasan agama kita harus diperkuat supaya apa? Ketika menghadapi tantangan yang mengkhawatirkan sekarang ini, apalagi pergaulan sekarang, banyak fitnah juga Pak ya. Termasuk jet juga. Ya, sekarang kan bisa masuk di sini apapun juga. Ya, akhirnya apa?
judul bisa dari sini, benar nggak? Betul. Ya kan? Itu mengkhawatirkan bagi anak-anak muda sekarang. Ya, judi online itu orang tuanya mah nggak tahu, kita di kamar bisa nggak ngelakuin itu? Bisa. Apa fondasinya? Iman. Ya, iman kita, fondasinya iman, agama harus menjadi landasan. Oh, menurut agama judi itu nggak boleh, gitu ya. Oh, ini tuh nggak boleh, ini tuh nggak boleh. Nah, itu landasan agama. Ketika kita senantiasa apapun juga dikerjakan dengan landasan agama, agama diikutin, ya nggak sekuler. Ngapain bawa-bawa agama? Ya, menurut agama Islam misalnya, oh ini nggak boleh, minuman keras tuh nggak boleh. Ngapain bawa-bawa agama? Gitu. Apa itu halal itu haram? Nah itu akhirnya kita khawatir dengan hal yang seperti itu. Nah itu hati-hati ya dengan pergaulan-pergaulan sekarang, dengan pemikiran-pemikiran sekuler yang mengakibatkan apa? Kita bisa terjerumus. Akhirnya apa? Kadang-kadang dengan orang tua juga kita bisa durhaka. Nah, bisa durhaka. Kadang-kadang kita bisa menentang orang tua karena pemikiran kita pemikiran yang bebas. Ya, agama di belakangkan. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Diskusi dengan orang tua juga akhirnya tidak harmonis lagi. Gitu ya. Nah, jadi yuk perkuat iman kita. Ya, emang secara ini iman yang harus diinin. Ya, belajar agama. Ya, agama pun juga kalau kalian misalnya ada yang berbeda agama, ya kalau di Muslim yuk belajar agama Islam kita pelajari. Ya, kalian walaupun kuliah dimanapun juga ya, ikutin kajian-kajian. Kalau aktif di di masyarakat, ada remaja masjid, ikut remaja masjid. Itu anak-anak muda juga kan hari. Kalau ada karang taruna ya karang taruna. Jadilah kalian menjadi pemuda-pemuda yang menjadi penggerak dalam kebaikan. Ya, penggerak dalam kebaikan apapun juga, mau masuk organisasi apapun juga, tapi ada kebaikan di dalamnya. Gitu ya. Nah, terutama kalau kita sebagai orang beragama Islam, ada remaja masjid, ikut remaja masjid. Ya, ada apapun juga silahkan. Tapi hal-hal yang positif kita lakukan. Gitu ya. Oke, saja sebagai sarannya saja. Oke, terima kasih dari kami Pak telah di pencerahan ya, mulai dari penciptaan kita, terus apa itu dosa, terus apa itu surga, hingga terakhir adalah pejangan untuk kami kaum muda ini supaya nggak salah pergaulan. Mungkin dari kami cukup sekian Pak yang bisa kami tanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dalam pembicaraan ini ada hikmah dan berkah yang bisa kami ambil, dan untuk Bapak pun juga dapat terus menyebarkan kebaikan. Ya, baik, mohon maaf juga apabila kurang berkenan ya. Tadi jawabannya atau apapunnya juga insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Oke Pak, sekian bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya khususnya untuk kaum milenial, Gen Z ya, Gen Z ini. Itu apa saran dari Bapak untuk sebagai gambaran ya untuk anak muda dalam menghadapi kehidupan saat ini? Karena memang kondisi saat itu semakin mengkhawatirkan dalam pergaulan maupun dengan kehidupan rohaninya. Mungkin itu bisa jadi pertanyaan penutup, Pak. Oke, sebenarnya pertanyaan ini mirip kayak tadi pertanyaan sebelumnya ya, Mas. Jadi tetap menurut kita, pandangan iman Kristen kita ada beberapa saran nih bagi anak muda khususnya nih, dan juga agar kita bisa menghadapi kehidupan tantangan saat ini ya dalam pergaulan dalam kehidupan rohaninya juga seperti itu. Ke atas. Oke. Yang mana kita sejatinya tetap harus membangun hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Itu pasti banget nomor satu. Wajib ya Pak. Wajib ya? Itu wajib banget ya. Kayaknya di semua agama pun juga tetap kita tetap beriman sama Tuhan yang kita percayai begitu kan. Tetap dalam hal ini di Kristen tetap harus rajin bawa dalam doa, tetap kita harus juga rajin membaca firman. Lalu juga kita meluangkan waktu kita sebisa mungkin gitu untuk bersaat teduh, agar iman itu semakin kuat di pikiran dan hati kita, di pribadi kita dalam ya? Pribadi kita begitu. Lalu yang selanjutnya kita harus filter juga pergaulan yang baik yang bisa membangun kita ke dalam hal yang positif. Kita juga perlu milih teman-teman yang bisa saling mendukung dalam melakukan hal-hal yang benar, dan juga menjauhi hal-hal yang tidak dikehendaki atau yang merugikan kita gitu.
Lalu yang ketiga, tetap berpegang pada nilai-nilai dan ketetapan ajaran yang ditetapkan Tuhan Yesus Kristus dalam ajaran Kristen, seperti dalam hal ini meneladani kehidupannya pribadi Yesus sendiri ya, dalam bersikap, berkata, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang keempat, tetap aktif juga kita dalam kegiatan apapun gitu, kita dipanggil dalam melayani di bidang rohani di tempat kita masing-masing, atau juga aktif dalam Yang positif sosial mungkin, Pak, ya. bermasyarakat. Betul, dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, rajin-rajin ikut ibadah, persekutuan, pelayanan di gereja, atau kegiatan kerohanian lainnya supaya iman kita terus bertumbuh. Nah, dan juga bijak-bijak juga nih, karena dunia modern sekarang medsos kenceng dan cepet banget gitu ya. Makin Jadi mudah diakses. makin mudah diakses, jadi tetap harus dibatasi dan bijak-bijak gitu, memilah-milah informasi yang sekiranya informasi ini berdampak positif atau enggak di kehidupan kita, itu perlu juga sih. Jadi bisa menjaga nilai moral dan iman kita tetap terjaga. Oke Pak, cukup Pak. Oke, mungkin dari kami segitu aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Cukup berkesan beberapa pertanyaan tadi soal penciptaan manusia, soal dosa, bahkan deskripsi surga pun dijelaskan ya Pak ya. Semoga menambah iman kami sebagai penanya dan agar lebih mendekatkan ke Tuhan kita masing-masing. Oke, terima kasih dari kami, sekian Pak. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin terima kasih kembali Bapak sudah meluangkan waktunya ya untuk kami dapat mewawancarai. Oke Pak, begitu saja. Selamat melanjutkan kegiatannya gitu. Ya, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas lagi.